Shalom. Shalom. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Ya, kenapa istimewa? Karena kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Ya. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kita baca dulu firman Tuhan yang ditentukan bagi kita pada saat siang hari ini bersama dengan seluruh saudara-saudara kita, ya, yang ada di gereja-gereja Aras lokal dan juga gereja-gereja web. Ya, mari kita buka Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 20. Ya, Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Kita mulai membaca firman Tuhan, kita bergantian membacanya. Saya ayat yang ke-15, Bapak-bapak nanti 16, dan seterusnya pada ayat ke-20 kita baca bersama-sama. Kita mulai membaca firman Tuhan dengan perikop Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ayat 16. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-20 bersama. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kita pengertian untuk setiap kata yang sudah kita baca pada saat pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita ingin memahami apa yang ditulis oleh Markus ini, saudara-saudara, maka kita akan melihat ada satu perintah penting yang disampaikan oleh Yesus dan satu tanda mujizat yang terus akan mengikuti setiap orang yang percaya. Ya, kata yang pertama dikatakan, pergilah ke seluruh dunia. Untuk apa? Memberitakan Injil. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pemberitaan Injil adalah satu tugas yang harus diemban setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya, kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk sekedar percaya, tetapi kepercayaan kita itu harus memiliki dasar yang kuat. Dan dasar yang kuat itu, saudara-saudara, adalah dasar yang ditegakkan di dalam iman. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara baca tadi pada Ibrani pasal yang epistel kita tadi, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dikatakan, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Percaya kepada Yesus adalah iman yang diteguhkan, adalah iman yang kokoh, adalah iman yang bertumbuh. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, siapa yang mengerjakan iman di dalam diri kita? Iman itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Melalui apa? Melalui pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Hanya orang yang mendengar firman Tuhan di dalam hidupnya akan tumbuh iman. Sebab saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, tidak seorang pun yang dapat berkenan kepada Allah kalau dia tidak memiliki iman. Ya. Namun belakangan hari ini kita banyak melihat
Ada orang yang mengaku sebagai seorang kristolog. Saudara tahu arti kristolog? Orang yang memahami tentang Kristus. Saya menyaksikan beberapa video orang-orang yang mengaku sebagai kristolog, sebagai orang Kristen yang hebat, sebagai orang Kristen yang memiliki pengetahuan. Namun pada akhirnya mereka meninggalkan kekristenan. Ya, kalau saudara lihat di YouTube ada Yahya Waloni, ada Ihsan Mokoginta, dan belakangan ini ada namanya Khilafah Sinaga, seorang ustadz yang mengatakan, saudara-saudara, orang Kristen itu wajahnya jelek-jelek. Apalagi orang Batak. Kenapa? Karena orang Batak suka makan babi. Dia melakukan penyerangan-penyerangan yang luar biasa. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bukan itu intinya. Dia mau ngomong apa terserah. Amin. Ya, karena saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika saya hampir 4 tahun ya menjadi pelayan di tempat ini, karena saya masuk ikut serta dalam pelayanan itu tahun 2017 awal. Karena tahun 2016 saya masih sibuk merenungi nasib. 2017 mulai baru aktif di pelayanan. Saya banyak melihat ada begitu banyak perubahan dari kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mulai dari gereja yang di sana yang jadi zona pintar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ada orang yang pertama sekali datang dengan wajah buyu, tidak beraturan. Ada orang yang pertama sekali datang dengan wajah garang, tetapi setelah dia mengikuti program pembinaan di tempat ini, ikut program DK, ikut program P2R2 pembinaan, ya, program pembinaan rehabilitasi rohani, ada program evangelism explosion. Orang yang tampangnya sangar itu berubah menjadi orang yang lembut. Orang yang tampangnya aut-autan datang setiap ibadah menjadi orang yang rapi. Kalau sebelumnya datang beribadah dia tidak pernah mandi, saya nggak tahu apa kenapa nggak pernah mandi, atau karena lagi susah, lagi stres maka nggak mandi. Tapi setelah itu saudara-saudara ada perubahan yang terjadi. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa orang Kristen itu jelek, orang Kristen itu aut-autan, saudara-saudara, ya, itu adalah sebuah fakta yang tidak berdasar. Karena pada kenyataannya orang yang sudah mengenal Kristus pasti berubah penampilannya. Amin. Amin. Ya, bapak-bapak hari ini dengan baju seragam batik luar biasa, ya kan? Wajahnya senyum, ya. Walaupun di tengah pandemi corona, tapi bapak-bapak masih bisa tersenyum. Amin. Amin. Itu artinya Tuhan masih terus memberkati kita. Tapi sebagai orang percaya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada 5 hal penting yang harus kita mengerti. Ya, Injil. Apa sebenarnya Injil? Ada satu pengajaran yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada Injil, tetapi di dalam praktek kehidupan mereka justru menyesatkan dan menghujat apa yang ada di dalam Injil. Kalau ingat khotbah saya yang semalam sore, Injil itu mencakup 5 hal. 5K. Pertama apa? Kelahiran Yesus. Yang kedua, kematian Yesus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus. Yang keempat, kenaikan Yesus ke surga. Yang kelima, kedatangan Yesus yang kedua kali. Hari ini kita sedang melakukan hal yang keempat, merayakan hari kenaikan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita hari ini, jangan menjadi Kristen yang bodoh. Jangan menjadi Kristen yang tidak memiliki pengetahuan. Jangan menjadi Kristen yang tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau mengerti kehendak Allah. Banyak orang Kristen, banyak orang menyatakan dirinya sebagai orang percaya, tetapi dia tidak mengerti kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita?
Sudah kita baca tadi pada ayat yang ke-15. Markus pasal 16 ayat yang ke-15 itu dikatakan, pergilah. Kemana? Beritakan Injil. Kepada siapa? Seluruh makhluk. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20 dikatakan, pergilah kepada segala bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, dan ajar mereka melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Itu kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, lalu dikatakan, saudara-saudara, kenapa Yesus harus ada ke dunia ini? Ini harus berdasar seperti yang saya katakan tadi. Orang Kristen jangan bodoh. Ya, kalau misalnya ada orang, ya kalau istilahnya kami bilang berapologet, membela diri. Kita sebagai orang Kristen harus mampu berapologet, membela iman kita ketika orang bertanya, kenapa Yesus harus ada di dunia ini, hadir ke dalam dunia? Yang pertama, tampilkan Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Faktanya adalah bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini, mengasihi seluruh manusia. Kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi manusia. Kenapa? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, karena ada satu fakta yang tidak terbantahkan. Apa itu? Manusia jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Yuk. Ya. Sebab manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saudara tahu artinya kehilangan kemuliaan Allah? Dalam Roma 7 ayat 14 apa yang dikatakan di sana? Roma 7 ayat 14, kita baca sama-sama. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Setiap orang tidak terkecuali, bapak-bapak, saudara-saudara, sudah terjual di bawah hukum dosa. Artinya, kalau ada orang berkata aku berbuat dosa, itu biasa. Yang luar biasa itu kalau bapak-bapak, saudara-saudara tidak berbuat dosa lagi. Tapi adakah orang yang tidak berbuat dosa lagi? Belum ada. Satu-satunya yang tidak berbuat dosa hanya Yesus. Semua kita ini, saudara-saudara, sudah terjual di bawah hukum dosa. Dan upah dosa ialah maut. Artinya, kalau kita menyangkal keberadaan kita yang berdosa itu, kita katakan kita tidak berdosa, maka kita, saudara-saudara, adalah seorang pembohong. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk dapat menyelamatkan kita dari dosa, kita membutuhkan kasih penebusan di dalam Kristus. Tampilkan dulu Roma 3 ayat 24-25. Ya? Bagaimana supaya kita yang terjual di bawah hukum dosa ini dapat selamat? Mari kita lihat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dosa yang terjadi dalam hidup kita sebelum kita mengenal Kristus, itu adalah bentuk kesabaran Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ya, itu adalah bentuk kesabaran Tuhan
di dalam kehidupan kita. Diberikanlah Kristus kepada kita sebagai wujud kasih-Nya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali kita kepada inti pemberitaan pagi hari ini. Coba tampilkan dulu ayat yang ke-15 itu. Ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pergilah ke seluruh dunia. Langsung aja. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau engkau mengatakan engkau sebagai orang yang beriman, bapak-bapak, jadilah saksi kebenaran. Ya, jadi saksi kebenaran. Apa yang kau saksikan, apa yang kau beritakan, beritakan Injil. Jangan yang diberitakan yang aneh-aneh. Makanya saudara-saudara, kalau berbicara tentang Injil, Injil itu nggak nyaman, nggak enak didengar. Yang enak didengar itu apa? Stand up comedy, bisa kita ketawa. Tetapi pemberitaan tentang Injil, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, adalah bagaimana sebuah pohon yang dipangkas untuk menghasilkan buah. Makanya pemberitaan tentang Injil, saudara-saudara, pemberitaan Injil adalah bagaimana kita bisa menghasilkan buah. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, maka iman kita itu harus bertindak. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Kita baca Yakobus 2 ayat yang ke-26 ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Banyak orang Kristen, iman mereka itu adalah iman yang mati. Kalau kita sudah mendengar di dalam Wahyu pasal yang ketiga tentang jemaat Sardis, engkau dikatakan hidup, sesungguhnya engkau mati. Karena apa? Karena dia menjadi gereja yang hanya tinggal duduk tenang, diam, dengar, pulang dongkol. Banyak orang datang ke gereja, datang, duduk, diam, dengar, lalu pulang dongkol. Kenapa dongkol? Karena dia berharap dia datang ke gereja untuk mendengar khotbah yang bisa menyenangkan hatinya. Makanya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita mengingat ilustrasi yang dituliskan di dalam kitab Injil, saudara-saudara, tentang orang kaya yang bodoh. Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku masuk ke dalam kerajaan-Mu, supaya aku menjadi murid-Mu? Yesus bilang begini, lakukanlah hukum Taurat. Dari kecil guru, dari kecil aku sudah melakukan hukum Taurat. Terakhir apa? Yesus bilang begini, oke, bagus, kau memang luar biasa, baik, mantap. Tapi sekarang supaya kau mengikut aku, pulanglah kau ke rumahmu, jual seluruh hartamu, lalu bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Dia dongkol. Dia pikir tadi, saudara-saudara, Yesus akan bilang, oke, kau ambil posisi pelayanan, mungkin jadi imam musik, atau mungkin menjadi imam pujian, atau mungkin engkau akan menjadi penerima tamu, atau mungkin engkau akan menjadi pengkhotbah, pengajar. Tapi Yesus bilang, pergilah, jual seluruh harta milikmu, lalu bagikan kepada orang miskin, datanglah ikut aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seringkali kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Tuhan, kita katakan kita percaya kepada Tuhan, tetapi perintah Tuhan tidak pernah dilaksanakan dalam hidup kita. Kita lebih bangga menjadi orang terkenal. Kita lebih bangga menjadi orang kaya yang dihormat orang setiap pagi. Oras ketua keluar 50.000. Oras ketua kan ya, 50.000. Nah, karena aku bilang aku ketua hari ini, nah 50.000. Jadi setiap jumpa oras ketua, bangga dia. Tidak ada orang mau dibilang oras amang si tua katanya kan.
Kalau jumpa Mang Sintua bukan dapat uang, dia justru keluar uang. Kalau di gereja kami, saudara-saudara, di Pentakosta, kalau ketemu hamba Tuhan sama pendeta atau siapapun itu di jalan, kalau pas ada uang di kantong, bah, ada Pak Sintua di sana. Terus di dalam kantongnya itu disalamkan, haleluya Mang katanya. Ada orang Pentakosta di sini. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, makanya orang kalau di Pentakosta itu hamba Tuhannya senang-senang dia. Karena kalau setiap jumpa jemaat, apalagi sesama hamba Tuhan, kalau dia misalnya saya yang lebih muda ketemu hamba pendeta yang lebih tua, saya harus dapat kantong saya. Karena itu adatnya. Ya, ketemu misalnya sama pengurus wilayah, ya kan, saudara-saudara, ketemu Horas, haleluya Bapak, langsung 200.000 cair. Apakah menjadi miskin? Enggak. Makanya dulu saudara-saudara, tahun 80-an orang Pentakosta itu atau 70-an orang Pentakosta itu belum ada yang punya mobil. Cuman ketua gerejanya yang punya mobil. Pendeta Rev R. Siburian, ya, Evangelis Renatus Siburian. Cuma dia punya mobil itu pun kijang kotak sabu. Satu-satunya mobil di Pentakosta. Tapi setelah itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, setiap datang ibadah, pulang gereja, disalam, ya, tajalan bah, amat tafat data katanya. Udah berbaris itu semua, pendeta, guru Injil, sintua, guru sekolah minggu. Enggak banyak, enggak mesti banyak. Paling sama pendetanya 5.000, sama sintuanya 2.000, guru Injilnya 2.000, guru sekolah minggu tinggal 1.000 perak. Semua dapatan, enggak seperti cerita lawak-lawak itu. Rodo hamuliateon tuhuriata 10 takar koras, walu takar matu bandita, 2 takar matu guru huria, protes intuan. Dia do tuhami amang porhanger, toy matu kasih pelu bang netakari. Karena sudah habis. Tapi ini adil saudara-saudara, ya. Tapi iman memang harus demikian. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan, maka engkau harus bertindak dengan imanmu. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika engkau berkata engkau mempunyai iman, lakukan imanmu, bertindak. Ya. Makanya Yesus katakan saudara-saudara, kalau engkau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Saudara tahu itu artinya apa? Ketika engkau pergi 1 mil, maka engkau harus kembali. Jadi berapa? 2 mil. Tapi ada orang datang, terima kasih Pak Pendeta katanya, terima kasih atas doanya. Dia nggak balik lagi dia. Seperti orang yang 9 penyakit kusta itu. Tunjukkan dirimu kepada imam. 10 orang yang pergi, yang pulang berapa? Hanya 1 orang Samaria. Yang 9 lagi pergi, sudah ngabalum beliau, dapur lumri. Dia sudah sembuh. Artinya apa? Ketika engkau berjalan 1 mil, kembali 1 mil lagi jadi 2 mil, kembali kepada Tuhan, berikan ucapan syukurmu. Iman yang berbuat, iman yang bertindak, bukan iman yang mati. Tapi banyak orang Kristen, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dia tidak memiliki iman yang berhidup, tapi iman yang mati. Ya, kepada kita saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, diperintahkan dalam hidup kita untuk berjaga-jaga di dalam iman kita. Coba tampilkan Lukas pasal yang ke-21 ayat 34. Lukas pasal 21 ayat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarang oleh pesta pora dan kemampuan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hari Tuhan akan datang kepada setiap orang. Itu tidak bisa ditawar. Apakah dia akan datang dari surga langsung atau kita ya didatangi secara pribadi? Apalagi kita di tempat ini. Kalau enggak pembebasan bersyarat, pulang bungkus. Apapun cerita pulangnya, yang pasti adalah engkau harus berjaga-jaga supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora.
Orang datang ke gereja dipikirinnya apa? Mangan. Tapi ada berkat di gereja. Kalau nggak ada berkat, nggak datang lagi kita. Saya ingat ada sebuah penginjilan saudara-saudara dari sebuah lembaga Zending ke daerah terpencil, ya, ke daerah terpencil. Tahun pertama dibagikan susu, kacang hijau dan obat-obatan. Tahun kedua obatnya nggak nampak lagi, yang ada tinggal susu sama kacang hijau. Tahun ketiga hanya kacang hijaunya, nggak ada lagi susu. Tahun keempat lembaga Zending ini menganggap udah jemaat yang sudah kita bangun ini sudah dewasa. Lalu saudara-saudara terkasih, lembaga Zending pulang, ada pendeta yang sudah ditabiskan di situ dari jemaat lokal. Lalu 5 tahun kemudian diadakan KKR di situ. Karena apa? Karena sampai 4 tahun sudah dilihat saudara-saudara, 1 tahun tidak dibagi apa-apa, masih datang semua. Ya, 5 tahun kemudian setelah lembaga Zending ini pergi, diadakan KKR. Kita akan melawat jemaat yang sudah kita bangun. Yang tinggal di gereja apa? Pendeta itu, istrinya dan anaknya. Pendeta Zending ini bertanya, Pak Pendeta, ya kita bilanglah dulu Pendeta Hutawuruk lah misalnya kan, Pak Pendeta Hutawuruk, kemana jemaat kita semua? Imam Ambah, naborak pikiri, dukawis susu, kacang hijau, duk obat-obatan. Haleluya habis dok. Berhenti haleluyanya, berhenti pelayannya, berhenti menyembahnya. Karena apa? Nggak ada lagi susu, kacang hijau dan obat. Itulah kekristenan yang tidak bertumbuh. Bapak-bapak, walaupun kita ada di tempat ini, kita semua menjadi Kristen yang bertumbuh. Amin. Amin. Supaya engkau diberkati, anak-anakmu diberkati, tapi bukan karena berkatnya, karena kita ini sudah dibayar mahal oleh apa? Darah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Lalu yang dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 6. Ambilnya dulu. 1 Tesalonika ayat 6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jangan terlalu banyak tidur di kamar. Ya. Saya saudara-saudara salut dengan kawan-kawan kita yang tadi malam saya nggak bisa tidur. Mulai jam 11 malam sampai menjelang sahur, zikir mereka. Luar biasa. Ya kan? Sebenarnya saya terganggu, nggak tidur karena terganggu dengar suara mereka. Jadi ikut-ikutan aku. Nyanyi juga aku. Kalau nyanyi, baca lagi kitab itu. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Ya kan? Wah, ternyata cepat bangunnya. Apa nanti terlambat dari pikir bukan? Rupanya jam 7 sudah bangun. Ya, sebelum apel sudah bangun. Jangan banyak tidur. Ya, Einstein bilang orang dewasa itu cukup 4 jam tidur. Einstein. Itu maka si Einstein itu cerdas. Kalau terlalu banyak tidur nanti jadi orang bapak yang bilang, bukan saya. Ya, jangan banyak tidur. Firman Tuhan katakan, jangan kita tidur seperti orang lain. Karena ada pandemi corona ini, ada alasan untuk tidur, tidak beribadah lagi. Di kamarnya kami beribadah, Mang, katanya. Saya selalu ajak orang beribadah. Di kamar kami beribadah, Mang, katanya. Kutanya kawan yang di kamarnya itu, apa? Main jokernya. Nggak beribadah dia. Di kamarnya kami baca Alkitab. Iya, tapi bukan Alkitab, Injil yang dibaca. Kitab tafsir 1 miliar mimpi. Bapak-bapak, saudara-saudara, kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Kalau Tuhan nggak datang langsung ke dunia ini, maka Tuhan akan datang engkau sendiri, pribadi lepas pribadi. Makanya jangan heran, cepat-cepat sekarang orang mati. Makanya ada lagu pujian bilang mengatakan, Tu dia ho, du mateho.
Halusinasi. Ya kan? Jawablah. Kemana engkau ketika engkau mati? Ya kan? Jangan seperti ada, saya dengar ilustrasi Pak Gilbert. Ya ketika dia khotbah di kalangan pemuda. Saudara-saudara, Yesus datang untuk membawa kita masuk surga. Rupanya ada orang yang tidur di belakang. Ya kan? Diketok. Ditanya pendeta, kalau kau nanti mati kau kemana katanya? Ya kan? Gak didengarnya mati. Kau kemana? Masuk apa katanya? Langsung dia angkat tangan berdiri. Pak pendeta, kata bapak saya tidak masuk surga, tapi masuk tentara. Bapak saya suruh bukan masuk surga, tapi masuk tentara. Rupanya cita-citanya masuk tentara. Biasa itu orang tidur. Jadi yang di belakang-belakang itu kalau masih tidur, bangun dulu. Hati-hati, bentar lagi datang Tuhan. Ya kan? Ya, jadi jangan pula masuk tentara ya. Dan yang bagian yang ketiga, kita menjadi orang Kristen adalah mempersiapkan diri untuk memasuki peperangan rohani, bukan untuk nyaman. Bapak-bapak, kita menjadi orang Kristen mengikut Yesus itu untuk masuk ke dalam peperangan rohani. Oleh karena itu di dalam ayat ke-16 17 coba tampilkan. Markus tadi ayat 16 17. Apa yang dikatakan di sana? Ayo, 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan dikatakan apa? Mengusir setan. Jadi kalau ada orang Kristen takut sama setan, hati-hati. Engkau belum beriman, ya kan? Makanya saudara-saudara saya bilang sama anak saya, ada anakku laki-laki, cuma ibunya satu laki-laki, penakutnya minta ampun. Kalau sudah mati lampu, yuk, langsung seperti orang apa dia histeris. Gelap kali, takut, katanya. Ya, dia takut. Aku bilang, Tuhan memberi kepadamu kuasa untuk mengusir setan. Kok kau takut? Jadi kau yang diusir setan. Makanya nggak ada. Kalau ada orang Kristen, saudara-saudara, ya masih kesurupan, itu perlu tumpang tangan itu. Ya, masih ada kesurupan. Ya, kalau ada budaya Batak, makanya ada budaya Batak, ada istilah apa? Hasandaron. Saudara tahu Hasandaron? Orang yang dipercaya datang roh opungnya sama dia. Ya kan? Opungku ini datang, dia adalah guru Mangaloksa, guru Mangalangge. Mate na Mangalangge, mate na Mangalangge. Nah, saudara, orang Kristen gak ada gitu. Tetapi setiap orang harus penuh dengan roh. Ya, tampilkan dulu Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mulai ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat sini. Sebentar. Iblis sampai hari ini berjuang menyeret orang sebanyak-banyaknya masuk neraka. Bapak-bapak harus tahu. Ya, saya kol kiri kanannya. Iblis sedang bekerja bro. Ya, narik orang. Siapa yang pertama dimakannya? Orang yang tidur. Hati-hati, iblis menyeret orang yang tidur. Itu makanya saudara-saudara, saya gak pernah mau tidur di tempat kebaktian. Tapi walaupun engkau hanya datang untuk tidur ke sini, gak apa-apa lah, diampuni. Karena mungkin kau di kamar gak bisa tidur, ya kan? Ya udahlah, tidur. Nanti didatangnya Roh Kudus. Ya kalau nggak bertobat, kau dibawanya kau pulang ke surga. Ya itu puji Tuhan lah, ya kan? Ya, ayat yang ke-12. Ayo. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu tugas kita. Tuhan memberikan kuasa. Saudara-saudara, maka engkau akan mengusir setan, menginjak ular, memegang ular. Maka saya bangga.
Saudara-saudara, saya ingin menerapkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau dikatakan di situ tabul sadarion uluk, katanya langsung kumakan itu, ya kan? Sedangkan memegang ular kata firman Tuhan ini bukan cuma kupegang, kumakan, kucap-cap itu, saudara-saudara. Ya. Lalu ayat yang ke-13. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan. Ayat yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari sejahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Terimalah firman Allah hari ini, Bapak-bapak. Makanya di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-20, setelah mereka menerima firman Allah, coba tampilkan. Ini yang terakhir. Markus 16 tadi, ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Mereka melakukan. Hari ini Bapak-bapak, Yesus sudah naik ke surga, mempersiapkan tempat bagimu. Ya, itu bukan kata saya. Yesus yang bilang. Di mana tertulis Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, kita baca. Supaya jangan nanti bilang pendeta Silalahi bohong gitu ya kan. Enggak, Yesus yang bilang, bukan saya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua. Amin. Amin. Supaya di mana Yesus berada, kita berada. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada kesempatan hari ini, biarlah kiranya firman-Mu tertanam dengan baik di dalam hidup kami. Sebab ketika firman-Mu itu berdasar di dalam diri kami Tuhan, maka kami siap untuk pergi memberitakan Injil. Anak-anak-Mu yang ada di sekolah kehidupan ini, Engkau berkati, supaya mereka dipersiapkan menjadi pemberita Injil di tengah-tengah bangsa dan dunia. Sebagaimana di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan Tuhan, kalau Roh Kudus turun atas kami, maka kami akan menerima kuasa dan menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Dan Engkau menyertai kami di dalam segala hal kehidupan kami Tuhan. Dan kami serahkan seluruh umat-Mu hari ini. Biarlah pemberitaan firman hari ini, Tuhan Engkau berkati seluruh jemaat dan setiap yang mempunyai telinga mendengar dan melakukan firman ini di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan Yesus, yang oleh kuasa dan damai sejahtera yang daripada-Mu itu berlimpah-limpah bagi kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin.